Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Iwan Koreani Saryanto dengan NIM 1904640 dari jurusan Pendidikan Masyarakat B 2019, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pengembangan Sains dan Teknologi Berwawasan Lingkungan Perspektif Islam, karya Titik Triwulan Tutik, SHMH, dan Trianto SPD MPD. Oke, langsung aja. Pertama-tama, buku ini tuh tentang apa sih? Nah, buku Pengembangan Sains dan Teknologi Berwawasan Lingkungan Perspektif Islam ini merupakan buku yang berisi tentang bagaimana sebenarnya konseptualisasi dan kontekstualisasi Islam dalam pengembangan sains dan teknologi yang berwawasan lingkungan. Tidak hanya itu, dalam buku ini dijelaskan mengenai topik-topik berkenaan dengan paradigma Islam terhadap pengembangan sains dan teknologi. Namun, sebelum lebih jauh, pertanyaan selanjutnya adalah hakikat pengembangan sains dan teknologi itu apa sih? Sains dan teknologi adalah lapangan kegiatan yang terus-menerus dikembangkan karena mempunyai manfaat sebagai penunjang kehidupan manusia. Nah, berkat hasil saintek ini, banyak segi kehidupan itu yang jauh lebih mudah. Penemuan-penemuan baru di bidang saintek, seperti di bidang telekomunikasi, transportasi, informasi, energetika, dan lainnya, telah mengantarkan manusia menemukan bentuknya, terutama memperoleh manfaat dari saintek itu sendiri. Buku ini terdiri dari 5 bab, di mana pada awal bab 1 diawali dengan pendahuluan dari penulis mengenai akselerasi perkembangan sains dan teknologi modern, beserta keresahan mengenai kesalahan-kesalahan atau kekeliruan pandangan dalam bersains dan teknologi. Lalu selanjutnya pada bab 2 ini menyuguhkan berbagai teori, dilanjutkan dengan materi perkembangan sains dan teknologi hingga dampaknya terhadap lingkungan. Nah, pada bab 4 ini, pembaca akan lebih diperkaya oleh ilmu pengetahuan mengenai hakikat pengembangan sains dan teknologi, paradigma pengembangan sains dan teknologi, kerangka konseptual mengenai sains dan teknologi yang sudah pastinya ada di dalam lingkup perspektif Islam. Lalu pada bagian akhir buku ini atau pada bab 5 berisi mengenai etika dan berbagai strategi pengembangan sains dan teknologi dalam perspektif Islam. Nah, kelima bab tadi dijelaskan secara rinci disertai gambar-gambar atau skema yang detail dan mendukung isi bacaan buku ini dalam buku setebal 134 halaman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara garis besar mengenai buku ini. Jadi buku ini itu menggambarkan bagaimana hubungan antara Allah, agama, manusia, hukum alam, dan saintek. Al-Quran menekankan bahwa manusia merupakan bagian integral dari alam semesta dan telah dikaruniai dengan kemampuan untuk menguasai kekuatan alam dalam batas-batas tertentu. Dalam surat Hud ayat 61, وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ. yang artinya Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Dengan demikian, semakin jelas bahwa Al-Quran menempatkan saintek dalam konteksnya yang layak, yaitu dalam kerangka pengalaman manusia secara total. Akan ada anjuran menuntut ilmu memiliki tempat yang penting dalam masyarakat Islam, tetapi tetap tunduk terhadap nilai-nilai dan etika Islam. Nah, dengan demikian, ajaran Islam ini menyajikan susunan intelektual yang di dalamnya terkandung gagasan, pemikiran, dan teori sains yang dapat direnungkan, dikembangkan, dan diperluas lagi. Dalam konsep ajaran Islam, pengembangan sains dan teknologi
yang berwawasan lingkungan harus didasarkan kepada beberapa prinsip dan strategi. Pertama, saintek hendaknya dikembangkan dalam kerangka tauhid dan teologi. Nah, teologi yang dimaksud ini adalah teologi yang bukan semata-mata meyakini adanya Tuhan dalam hati, mengucapkannya dalam lisan, dan mengamalkannya dengan tingkah laku, melainkan juga teologi yang menyangkut aktivitas mental berupa kesadaran manusia yang paling dalam perihal hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan semesta. Kedua, saintek hendaknya dikembangkan dalam rangka bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sangat urgent untuk ditegaskan karena dorongan Islam untuk mempelajari fenomena alam dan sosial yang kurang begitu diperhatikan. Sebagai akibat dari perhatian dakwah yang lebih memberikan muatan tentang alam akhirat. Hal ini mesti diimbangi dengan perintah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dimensi yang lebih luas, termasuk dalam mengembangkan saintek. Lalu yang ketiga, reorientasi pengembangan saintek ini dimulai dengan suatu pemahaman yang segar dan kritis atas epistemologi Islam klasik dan suatu rumusan kontemporer tentang konsep saintek. Dalam kaitan ini, maka pengembangan saintek dalam bentuk lahiriahnya jangan sampai menghilangkan makna spiritual yang abadi, yaitu sebagai alat untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Keempat, saintek harus dikembangkan oleh orang-orang Islam yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan akal dengan kecerdasan moral yang dibarengi dengan kesungguhan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti yang seluas-luasnya. Sebagai gambaran, misalnya, jika para intelektual muslim tersebut mengalami kesulitan dalam memahami suatu masalah, maka mereka mengatasinya dengan cara berwudu, kemudian sholat, lalu berdoa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang kelima, saintek harus dikembangkan dalam kerangka integralistik, yakni bahwa antara saintek dan agama, walaupun bentuk formalnya ini berbeda, namun hakikatnya itu sama, yaitu sama-sama sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian, tidak ada lagi perasaan yang lebih tinggi atau lebih unggul satu dengan yang lainnya, karena agama itu berkaitan dengan pembinaan mental spiritual, moral, ketahanan batin, dan bersifat afeksi transendenti. Sedangkan saintek berkaitan dengan pembinaan fisik, intelektual, keterampilan, dan bersifat kognisi psikomotori, yang semuanya tetap berasal dan bermuara dan pengabdian secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian, keterpaduan antara agama dan saintek akan melunturkan keangkuhan intelektual sehingga melahirkan pribadi-pribadi yang arif dan bijaksana dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan alam karena selalu merasa diawasi oleh Sang Maha Tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kelebihan buku ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni terletak pada detail gambar-gambar atau skema yang menunjang bacaan sehingga lebih mudah memahami isi buku. Selanjutnya dalam menulis buku ini, penulis juga melakukan riset terlebih dahulu sebab bisa kita lihat melalui banyaknya jumlah daftar pustaka yang diambil dari berbagai sumber, yakni dari jurnal, artikel, makalah, buku, hingga koran. Untuk kelemahannya sendiri, mungkin di dalam beberapa halaman terdapat beberapa kata atau istilah yang agak sulit dimengerti oleh saya pribadi, sehingga harus membacanya berulang kali atau mencari istilah tersebut di dalam pencarian internet. Ya, mungkin sekian review dari saya mengenai buku yang berjudul Pengembangan Sains dan Teknologi Berwawasan Lingkungan Perspektif Islam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.